Salah satu janji yang Allah ingatkan kepada kita, Wa'id akhadha mitsaqa bani Israil. Perjanjian pertamanya yang merupakan perjanjian yang sangat penting, Allah ta'budu illa iyyah. Perjanjian pertamanya adalah jangan menyembah kecuali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Puja dan puji syukur marilah kita bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang pada pagi hari ini kita masih merasakan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa merasakan segarnya udara yang belum terkontaminasi oleh polusi udara. Kita masih merasakan sunyinya kehidupan yang belum ramai dengan aktivitas manusia. Kita masih merasakan khusyuknya ibadah kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang tidak ada yang pantas untuk kita hadapi kecuali dengan bersyukur dan senantiasa meyakini ini adalah anugerah yang paling indah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin kami adalah guru kampung yang tidak memiliki wawasan luas, sedangkan yang hadir di sini banyak ustadz-ustadz yang sudah memiliki pengalaman sangat luas. Seperti ini Ustadz Sufi. Mungkin kita jarang sudah paham. Beliau ustadz yang sudah melanglang buana berdakwah kemana-mana, sampai punya beberapa program di televisi, TV One dan lain-lain. Mohon maaf Ustadz, saya bukan mau mengajari, tapi saya mungkin ingin karena sebagai tuan rumah saja, jadi memiliki kewajiban untuk sharing ilmu mungkin. Karena mungkin saja saya sebagai ajengan kampung ada ilmu yang perlu dibawa untuk ke kota mungkin gitu ya. Dan perlu mungkin ada, ya wajar, dari saya banyak mendapat dari kota mungkin hanya lewat YouTube atau televisi. Mungkin sewaktu-waktu dari kampung oleh teman-teman dari Baker Subuani dari kampung ada yang dibawa ke kota, disebarkan dan menjadi amal ibadah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu janji yang Allah ingatkan kepada kita,
Wa id akhadha mitsaqa bani Israil. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 83 itu. Ingat ketika Allah mengambil janji Bani Israel, yaitu kaum yang dibimbing dan dibangun oleh Nabi Yakub, itu ya, Nabi Yakub melalui perjalanan seringnya melakukan itu terjadinya itu karena kaum munculnya Bani Israel itu panjang sekali lah sejarah, tidak perlu kita bahas. Perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian pertamanya yang merupakan perjanjian yang sangat penting. Allah ta'budu illa iyyah. Perjanjian pertamanya adalah jangan menyembah kecuali kepada Allah. Hampir setiap pesan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, pesan pertamanya adalah jangan menyembah kepada selain Allah, atau menyembahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Maka ini juga yang merupakan ikatan antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka tidak menyembah kepada selain Allah, walaupun nyatanya diingkari oleh mereka. Mereka malah menyembah kepada selain Allah melalui penyembahan Samiri yang dicontohkan oleh Samiri, yaitu penyembahan kepada sapi yang dibuat dari emas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah ta'budu illa iyyah, janganlah engkau menyembah kepada selain Allah, atau janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah. Ini memiliki makna yang sangat dalam, baik bersifat nyata atau bersifat tidak nyata. Kadang kita menyebut sebuah penyembahan kepada selain Allah atau kemusyrikan. Ya, kemusyrikan itu kadang kita menyebut hanya bermakna kemusyrikan secara nyata, seperti menyembah berhala, patung, pohon, dan lain-lain. Itu kemusyrikan, memang benar, tapi selalu kita gambarkan kemusyrikan itu dalam bentuk nyata seperti itu. Padahal yang dimaksud kemusyrikan itu sangat luas. Penyembahan kepada selain Allah itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Kalau yang nyata ya seperti kita menyembah benda-benda atau mengagungkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Tetapi yang tidak kita sadari, ada penyembahan atau kemusyrikan yang tidak nyata, yaitu apa yang ada dalam diri kita, seperti riya, pamer. Pamer itu dalam arti memperlihatkan pekerjaan kita kepada orang lain dengan harapan mendapatkan sanjungan atau pujian. Itu yang paling belakang, yang nomor duanya yang menjadikan riya. Kalau memperlihatkan pekerjaan atau ibadah kepada orang lain tidak apa-apa. Memang itu juga diperintahkan dan diterima oleh Allah. Sirra wa alaniyah, kan begitu. Tetapi kalau diikuti ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain, itu yang sudah masuk kategori riya. Kenapa riya itu disebut perbuatan menyekutukan Allah? Karena dia mengikuti keinginan hawa nafsunya. Karena dia mengikuti keinginan hawa nafsunya, berarti dia menuhankan hawa nafsunya. Maka riya disebut menyekutukan Allah karena dia mengikuti hawa nafsunya. Atau seperti kita mudah emosi, mudah marah, tidak kita sadari, itu adalah kemusyrikan yang tidak nyata. Karena kita juga sama ketika marah mengikuti ego masing-masing, mengikuti hawa nafsu masing-masing. Berarti ketika marah kita sedang berbuat musyrik, ketika riya kita sedang berbuat musyrik, tapi musyriknya tidak nyata, tidak kelihatan, karena dalam diri kita, hanya ada dalam tubuh kita, dalam hati kita,
yang tidak bisa dilihat hati kita ini karena berada di alam gaib. Jadi alam gaib itu kan banyak. Ada alam gaibnya jin, ada alam gaibnya malaikat. Alam gaib jin dengan alam gaib malaikat itu berbeda, jangan diartikan sama itu. Kalau diartikan alam gaib jin dan alam gaib, kalau gaib jin dan gaib malaikat sama, kita bayangkan jin dan malaikat berseteru. Ketemu. Maka jin dan malaikat alam gaibnya berbeda. Malaikat bisa melihat jin, jin belum tentu bisa melihat malaikat. Iya. Dalam dunia kita pun alam gaib kan banyak. Bahkan dalam diri kita juga ada alam gaibnya. Kita tidak tahu dan tidak akan pernah bertemu mana akal dan mana hati. Yang kita tahu adalah otak dan hati tempat bersirkulasi darah. Tapi mana akal kita? Gaib bagi kita. Mana hati kita? Gaib bagi kita. Jadi sebetulnya gaib itu banyak. Maka alhamdulillahirabbil alamin, penguasa seluruh alam. Alam dunia, alam lain. Alam dunia ada berapa? Alam gaibnya ada berapa? Bertingkat-tingkat, mungkin ribuan alam gaib itu tingkatannya. Kita tidak tahu. Itulah kekuasaan Allah yang subhanallah tidak bisa kita gambarkan. Kita hanya dapat meyakini kebesaran dan kekuasaannya. Ya. Maka Allah ta'budu illa iya. Itulah mengapa kita diperintahkan seperti manusia yang lainnya agar senantiasa beribadah atau menyembah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Karena kita yakini bahwa kekuasaannya sangat luar biasa. Kemudian ikatan yang kedua dari Bani Israel ini yang telah Allah ambil, artinya Allah jadikan sebuah janji yang harus ditepati adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua. Ya. Orang tua kita. Karena kalau kita berbuat baik kepada Allah tanpa berbuat baik kepada orang tua, perbuatan baik kita kepada Allah ditolak semuanya. Jangan harap masuk surga selama kita tidak pernah berbuat baik pada orang tua. Jangan harap walaupun ibadah setinggi-tingginya, amal sebanyak-banyaknya. Maka wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik pada orang tua. Orang tua kita itu ada berapa? Pasti kita sering menjawabnya orang tua kita dua. Ayah dan ibu. Ayah kita ada berapa? Pasti jawabannya satu. Ibu kita ada berapa? Jawabannya satu. Sebetulnya ayah kita tidak satu dan ibu kita tidak satu. Ayah kita itu tiga, ibu kita juga tiga. Siapa ayah kita? Ayah kita yang tiga itu, yang pertama ayah kandung, yang kedua adalah kakek, yang ketiga adalah paman atau uak. Itu ketiga-tiganya ayah bagi kita. Perbuatan berbakti kepada ayah sama harus kepada kakek, juga sama kepada paman atau uak. Wajibnya sama. Bukan hanya kepada bapak saja. Jangan lupakan perbuatan atau berbuat baik pada kakek itu sama wajibnya dengan kepada ayah. Perbuatan baik kepada paman uak sama wajibnya kepada seperti ayah. Maka abai. Nabi Ibrahim dalam sebagian tafsirnya ketika dijelaskan oleh para ahli tafsir itu, yang diwahi itu bukan bapaknya. Ketika ada bahasa ya abati, wahai ayahku, para ahli tafsir termasuk sebagian dari tafsir As-Sa'rawi mengatakan sebetulnya dimaksud itu bukan ayah Nabi Ibrahim tapi pamannya. Tapi Nabi Ibrahim memanggil pamannya dengan sebutan ayah. Karena dalam bahasa Arab abun itu berlaku bagi ayah, berlaku bagi paman, berlaku bagi kakek. Maka perbuatan orang berbuat baik kepada orang tua itu jangan hanya kepada ayah atau bapak kandung, tapi wajib kepada kakek, juga wajib kepada paman, bibi atau uak. Itu wajib hukumnya. Maka dalam Al-Quran tidak ada berbuat baiklah kepada kakek, tidak ada. Berbuat baiklah kepada paman, tidak ada. Karena sudah terangkum dalam bahasa bapak.
Ini perlu dipahami. Saya kira ini mungkin ilmu kampung ya, boleh dibawa ke kota. Ilmu kampung ini. Hasil bacaan saja, bukan hasil nonton YouTube. Ya. Begitu juga ibu. Ibu kita ada 3. Ibu, nenek, dan bibi. Serta uwa juga. Ya, ketika sahabat datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berperang, ditanya oleh Rasul, apakah orang tua masih ada? Tidak ada Rasul. Apakah bibimu, pamanmu masih ada? Ada Rasulullah. Pulang, berbuat baik kepadanya. Tuh, sama. Pulang, berbuat baik kepadanya. Fatabirru biha, kata Rasul. Pulang, berbuat baik kepadanya. Berarti ibu kita itu ibu kita sendiri, bibi kita, nenek kita. Maka jangan sekali-kali membedakan perbuatan baik atau ihsan kita kepada nenek dan kepada ibu, karena kedua-duanya wajib. Tidak boleh tidak. Wajib itu. Iya. Maka kalau ada paman sakit, uak sakit, kakek, kita harus merasakan, kita tuh menganggap mereka adalah ayah kita. Tanya. Wabil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada orang tua. Jadi keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah tidak akan diterima kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua atau tidak bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Ada bahasa bersyukur kepada orang tua, anishkurli wali walidaika kan? Anishkurli wali walidaika. Ada bahasa berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Karena berbeda antara bersyukur, berterima kasih kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Kalau berbuat baik kepada orang tua itu kan jelas. Banyak ayat-ayatnya seperti wala taqullahum ma'ufi wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima wahfid lahum janahadul minar rahmati wa qur rabbirhamhum kama rabbayani, banyak ya. Tapi dalam ayatnya ini kan selain berbuat baik kepada orang tua, kita juga harus berterima kasih. Anishkurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua, berterima kasih. Lalu bagaimana cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua? Bersyukur atau berterima kasih kepada orang tua, apakah kita memberikan ucapan terima kasih ayah, terima kasih ibu? Tidak. Apakah kita bersyukur kepada Allah mengatakan terima kasih ayah Allah? Kan tidak juga. Tapi apa yang dimaksud terima kasih syukur? Syukur itu kan asal katanya, asal artinya membuka. Syukur itu, kalau syukur kepada Allah dalam artian dia membuka hatinya menerima Allah sebagai Tuhan, itu bersyukur kepada Allah. Lalu bersyukur kepada orang tua dalam arti berarti membuka hati dan menerima hati orang tua sebagai ayah atau ibu kita, itu bersyukur. Karena kan banyak orang-orang yang tidak mau mengakui orang tuanya, banyak. Karena orang tuanya tidak membiayai, karena orang tuanya tidak mengurusi, karena ayah ibunya meninggalkannya, karena ayah ibunya mengusirnya, karena ayah ibunya memukul dan membunuhnya, bahkan tidak mau mengakui. Selama dia tidak mau mengakui orang tua, sejahat apapun orang tua, dia tidak bersyukur kepada orang tua. Walaupun orang tua itu jahat, tapi tetap harus diakui sebagai ayah atau ibu. Nabi Ibrahim, walaupun diusir sama ayahnya, dirajam, diancam rajam, bahkan diancam bunuh, apa jawaban? Tetap ayahku. Yang jelas, yang penting harus ada pengakuan. Sejahat apapun orang tua kita, harus diakui ayah, harus diakui ibu, bahkan dia adalah non muslim pun harus diakui dia ayah ibu kita. Jadi tidak ada alasan
Kenapa kamu tidak mengakui ayahmu? Kenapa kamu tidak mengakui ibumu? Dan ayah tidak merawatku, tidak mengurus, tidak membiarku. Itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita hanya menjadikan dia dan mengakui keayahannya dan keibuannya. Kalau tidak mau mengakui, berarti dia tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, jangan harap masuk surga bagi orang-orang yang tidak mau mengakui ayah dan ibunya. Jangan harap. Itu janji Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit inilah yang ingin saya sampaikan dari kampung. Mudah-mudahan bisa merubah, satu, menguatkan ikatan kita dengan Allah. Kuatkan ikatan kita dengan Allah. Dua, kuatkan kita dengan orang tua kita. Maka insya Allah kita akan mendapatkan janji-janji manis yang Allah berikan kepada kita. Kita akan bertemu selain di dunia, juga akan mendapatkan pertemuan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.